Dirahmati Allah. Gue mualaf om, sama kayak lu. Jadi gue juga mualaf, sama kayak Om Deddy. Cuma bedanya gue 2017, Om Deddy 2019. Jadi gue 2 tahun lebih lama dari lu. Di industri hiburan lu mungkin senior gue om. Tapi di agama yang dirahmati Allah ini, gue di atas lu, sorry. Senior parah. Gue udah mualaf 5 tahun. 5 tahun. Dan sejauh ini gue tidak menyesali pilihan gue. Karena yang gue rasakan justru Allah baik banget ke gue, gila. Gila. Contoh. Ini gue ceritain. Respect, tepuk tangan dulu buat Allah. Respect. Allah Akbar. Allah tuh baik banget tau, sumpah. Yang gue rasain karena sampai di hal-hal terkecil yang kayak kalau misalnya gue ceritain, lu bakalan mikir kok bisa kejadian. Nah itu kejadian ke gue. Kayak gue pernah sesimpel waktu itu bikin SKCK. Gue ke Polsek, terus gue antri. Gak berapa lama ada polisi nyamperin gue. Mas, surat-suratnya lengkap nggak? Lengkap pak. Coba sini saya lihat. Terus dilihat. Mohon maaf, kenapa di KTP Kristen tapi di sholat domisili Islam? Terus gue jelasin. Ya pak, saya mualaf. Hah? Kamu mualaf? Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Jantung, Pak. Bapak kamu kerja di mana? Bapak saya Ustadz. Astagfirullahaladzim, udah kamu gak usah antri, sini ikut saya. Gue ditarik dari antrian, dimasukin ke dalam satu ruangan gitu om. Pas gue baca di pintunya ada tulisan ruang pengurusan SKCK. Dalam kurung khusus mualaf, oh ada jalur khusus ternyata. Relax, gila. Allah baik banget. Allah baik banget bro, gila respect. Gue duduk. Gak berapa lama, gak sampai 30 menit SKCK gue jadi. Gak sampai 30 menit SKCK gue jadi. Karena gue ngerasa prosesnya terlalu cepat, gue memutuskan ngasih dia duit. Gue kasih 50 ribu ini pak, buat bapak beli rokok. Ditolak sama dia. Udah mas gak apa-apa, karena mas mualaf saya ikhlas. Yang penting sholatnya dijaga, ibadahnya rajin. Salam buat bapak di rumah. Anjing disitu gue mikir, anjing baik banget, apa jangan-jangan dia utusan Allah ya. Baik banget bro, sumpah. Sepanjang perjalanan gue mikir anjing Allah sebaik itu sama gue gitu. Tapi di satu sisi gue sedih karena masih banyak teman-teman gue yang belum merasakan rahmat yang Allah berikan ke gue gitu. Masih banyak kayak Marcel, kayak Priska, kayak ayolah masuk Islam. Apalagi sih yang kalian tunggu? Ayo masuk Islam, jadi mualaf enak, bikin SKCK cepet. Ayo, Om harus merasakan privilege itu semua enak. Baik gue, Allah baik banget. Tapi jujur meskipun gue mualaf, gue tuh nggak pengen dikenal sebagai komika yang pindah agama. Gue mau dikenal sebagai komika yang lucu aja gitu. Karena banyak kan orang yang terkenal cuma karena pindah agamanya doang. Misalnya siapa? Yang punya acara ini. Respect. Ayo lah om, ngaku aja kali. Islam gak boleh bohong. Jangan. Enggak lah. Gue yakin Om Deddy terkenal karena emang karya-karyanya dan bakatnya gitu, bukan karena pindah agama. Meskipun harus kita akui, karir Om Deddy tuh lumayan tambah melejit setelah dia pindah agama kan. Tapi setelah itu banyak hal-hal yang dia lakukan yang menaikkan karir dia. Misalnya mengadu domba pemain catur, berantem sama Uya Kuya, nyuruh Aska berantem sama Vicky Prasetyo. Itu hal-hal yang menaikkan karir dia gitu. Jadi intinya apa? Allah baik banget. Ya. Dan mualaf itu hanya batu loncatan. Gue gak mau gitu, tapi gue respect beneran sama Om Deddy. Karena Om Deddy tuh beneran terkenal karena prestasi dia, karena kerja keras dia. Tepuk tangan dulu buat Om Deddy. Gak kayak artis-artis lain di Indonesia yang menggunakan pindah agama tuh sebagai senjata tuh. Jadi kayak lu tau gak sih artis yang kalau misalnya kepentok masalah, udah bingung mau ngapain pindah agama, kemana-mana cerita pindah agama, terkenal, abis itu udah gak ada karyanya. Karena ada kan artis kayak gitu, banyak tuh artis kayak gitu. Cuma yang gue sayang adalah kenapa lu harus kemana-mana cerita lu pindah agama gitu. Kalau misalnya cuma di satu tempat nggak apa-apa. Kenapa harus di semua tempat lu ceritain lu pindah agama? Maksud gue
Kan agama itu privasi ya. Agama itu privasi, tapi kenapa harus semua orang itu harus tahu gitu? Gara-gara ini obrolan apa agama lu tuh itu akan selalu ada di tongkrongan, dan menurut gue itu mengganggu banget. Karena jujur gue kalau kenalan sama orang, gue nggak peduli agamanya apa. Gue temenan aja. Gue nggak perlu tahu agama lu apa. Yang gue perlu tahu adalah kalau gue minjemin duit lu balikin apa enggak. Iya betul. Penting itu. Gue gak perlu tahu agama lo apa. Yang perlu gue tahu adalah kalau misalnya satu saat lu jadi pemimpin, lu korupsi apa enggak. Iya. Gue gak perlu tahu agama lo apa. Yang perlu gue tahu adalah kalau misalnya satu saat lu jadi aparat, lu bakal nembak temen lu apa enggak. Kan percuma. Kan percuma udah satu agama tapi ditembak-tembak juga ya. Tapi jujur, gue merasa bahwa orang Indonesia tuh emang suka banget ngurusin agama orang. Iya, netizen Indonesia tuh terutama suka banget ngurusin agama orang. Lu kalau misalnya nggak percaya, silakan cari artis siapapun yang lu suka di Google. Kalau pertama yang muncul adalah agama dia. Misalnya Uus, agama. Gilang Baskara, agama. Siapapun yang lu cari pasti agama. Itu karena orang Indonesia tuh sekepo itu. Bukan cuma kepo, kadang sampai ngurusin banget gitu. Betul. Iya kan? Pengen banget orang lain pindah ke agama, pengen banget orang lain jadi ini, pengen banget orang lain jadi itu. Kayak pengalaman pribadi gue waktu gue jadi mualaf, Om, gue tuh dapat banyak tentangan dari teman-teman gue yang Kristen. Mereka bertanya kayak, ngapain sih lu pindah agama? Kenapa? Ya maksud gue kan agama urusan gue ya, kepercayaan gue gitu. Gue mau masuk agama apapun itu urusan gue. Bahkan negara aja memfasilitasi. Di undang-undang udah tertulis, setiap warga negara berhak memilih agama apapun yang dia suka, meskipun lebih direkomendasikan Islam. Tapi bebas, itu bebas memilih agama apapun gitu. Negara nggak peduli, tapi lu peduli kenapa gitu. Tapi setelah gue udah menjadi mualaf, setelah 5 tahun gue jadi mualaf, suara-suara teman gue yang marah sama gue tuh udah nggak ada lagi. Ini terbukti kalau lo jadi mayoritas, suara minoritas itu tidak akan terdengar lagi, teman-teman. Pelan tapi pasti. Setelah gue 5 tahun ini, jujur gue nggak tahu Om Deddy ngerasain ini apa enggak. Tapi setelah 5 tahun ini, gue tuh merasa terbebani. Gue merasa terbebani banget karena makin kemari orang tuh menaruh ekspektasi yang besar di diri gue. Ada beban moral tersendiri buat gue. Orang-orang menuntut gue untuk menjadi teladan bagi semua orang. Karena gue mualaf. Gue gak tau Om Deddy ngerasain itu gak, kayak lu tuh mualaf, lu tuh harus jadi teladan. Terus gue kan jadi teladan buat semua orang kan bukan cuma tugas mualaf, anjing. Iya kan? Iya betul. Tugas semua orang, bukan cuma tugas mualaf doang. Jadi baik semua orang, itu tugas semua orang, bukan cuma mualaf doang. Kenapa harus gue gitu? Kenapa harus Om Deddy gitu? Maksud gue, biarkan kami berproses aja. Biar kami pelan-pelan jadi orang baik, ya kan? Gak harus lu suruh-suruh juga bisa. Dan gue bilang tadi kan, KTP gue masih Kristen, teman-teman. KTP gue masih Kristen. KTP gue KTP Ambon dan masih Kristen. Alasan kenapa gue belum berubah adalah, satu, karena pengurusan KTP di Indonesia tuh ribet banget. Yang kedua, karena gue mau jadiin itu sebagai bukti gitu. Kalau KTP dan bentuk fisik itu tuh tidak mencerminkan seseorang. KTP gue boleh Kristen, tapi agama gue tetap Islam. Dan itu tidak mempengaruhi iman gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekitar. Terima kasih.